Selamat datang di channel Bukan Omon-Omon. Hai. Mbak Omong asik dan inspiratif. Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Delvia Tabita Tahleliki. Saya tadi nih barusan diskusi di podcast rekan saya, Pak Bone, luar biasa. Dan hari ini saya diberikan kesempatan nih untuk berdiskusi menjadi host nih di podcast Bukan Omon-Omon, Mbak Omon Asik dan Inspirasi. Oke, bersama saya sore hari ini salah satu guru penggerak hebat, ketua komunitas guru penggerak Kabupaten Sumba Timur. Selamat sore Pak Maklon. Sore. Apa kabar Pak Maklon? Puji Tuhan baik. Baik, kita baru ketemu ya. Sudah lama. Sudah lama sekali. Nah, Pak Maklon ini adalah salah satu guru SMP. Pak Maklon mengajar di SMP mana? SMP Kataka. Oh iya, SMP Negeri Kataka. Mata pelajaran PKN ya? PKN. Iya, atau Pendidikan Pancasila. Luar biasa, kita baru ketemu ya. Sore ini kita bincang-bincang ya, Pak Maklonnya. Kita bincang-bincang terkait nih apa manfaat komunitas belajar ya yang Bapak rasakan selama ini melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, Pak Maklon ini kan kita bincang-bincang terkait komunitas belajar ya, manfaat komunitas belajar yang Bapak berkolaborasi bersama dengan teman-teman guru penggerak di Kabupaten Sumba Timur. Nah, Bapak Maklon ini kan juga adalah guru penggerak angkatan 4 ya. Kemudian juga pernah menjadi seorang pengajar praktik di angkatan berapa Bapak? Angkatan 9. Oh iya, angkatan 9. Luar biasa pengalamannya. Nih saya lihat nih progres komunitas guru penggerak ya, komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Sumba Timur ini semakin keren ya Bapak ya. Ya. Nah, nih saya mau tanya nih, apa yang Pak Maklon rasakan nih manfaat dari komunitas belajar itu sendiri, kemudian ketika Pak Maklon menggunakan platform Merdeka Mengajar ya, menggunakan PMM atau pemanfaatan PMM untuk kepentingan komunitas belajar itu sendiri. Bagaimana menurut Pak Maklon? Ya, terima kasih Bu Bita. Manfaat yang saya rasakan itu adalah PMM itu kan wadah untuk kita saling belajar, kita belajar sebagai guru. Betul sekali. Selain kita belajar secara pribadi dan juga kita bisa bersama dengan teman-teman guru kita buat webinar untuk kita saling belajar. Nah, di dalam komunitas guru penggerak ini kan saya merasa bahwa guru penggerak adalah ini orang-orang hebat nih, ya toh, ya sudah berbagai tahapan seleksi, sudah cukup malah sudah banyak berbuat perubahan dan segala macam di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak berarti sudah hebat, bukan berarti tidak belajar kan. Iya, Nah, dengan adanya PMM kita belajar dan kita berbagi bersama, lalu kita melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Iya, Nah, iya, kebutuhan kita, oh saya butuh misalnya saya belum paham tentang P5 misalnya. Nah, kan masih baru tuh waktu kan. Nah, kita butuh itu. Jadi kita mencari narasumber, terus kita meminta untuk beliau berbagi kepada kita. Nah, apa yang narasumber bagian kepada kita berdiskusi, bertanya supaya kita punya pengetahuan yang memadai untuk kita implementasikan di sekolah. Jadi itu manfaatnya yang saya rasa dan apalagi ya saya merasa PMM itu kan bagus untuk meningkatkan kompetensi kita juga. Selain kita itu baik untuk kita sebagai guru karena itu menjadi wadah kita untuk belajar, ya. Betul. Karena guru itu harus senantiasa belajar, selalu belajar. Betul begitu. sekali ya. Orang bilang kan long life education, belajar sepanjang hayat. Kalau kita mau bisa eksis terus, kita tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan kereta. Betul. Kita harus belajar. Iya, betul sekali harus belajar. Sehingga kita terus menjadi orang yang bisa menjawab tuntutan zaman. Kita tidak ketinggalan zaman dan kita punya keterampilan yang selalu oke begitu. Iya, betul. Ya kan kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah tua. Ketika tidak bisa mengupgradekan dirinya itu kan
kelihatan memang kalau beliau-beliau itu ketinggalan dan seterusnya. Makanya di PMM itu bagus untuk kita sebagai guru supaya kita terus mengembangkan diri. Nah, kan muaranya nanti kan begini. Kalau guru berkualitas, pasti anak kita berkualitas. Kan begitu dia punya betul, alurnya, ya kan? Ya, jadi guru harus belajar terus nih. Harus ya, belajar. Betul, begitu. betul ya. Itu saja, silakan. Oke, luar biasa ya. Berarti PMM ini sangat bermanfaat ya buat guru-guru, secara khusus buat Pak Maklon sendiri ya sebagai ketua komunitas belajar guru penggerak di Sumba Timur. Nih, menurut Pak Maklon nih bagaimana antusias teman-teman ketika dalam komunitas belajar nih kan? Pasti kan ada tantangan nih kan, tantangan yang dihadapi. Nah itu saya ingin tahu nih bagaimana antusias teman-teman dalam komunitas belajar bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi bersama ya. Kita belajar, kalau mau dilihat kan jarak kita ini kan sangat jauh ya, ada di kota, ada yang di desa begitu. Terus itu bagaimana antusias mereka? Terus apa tantangan yang dihadapi Pak Maklon ketika harus bersinergi membangun jejaring dengan teman-teman Bapak sebagai ketua komunitas? Nah, kalau bicara antusias secara umum ya, itu menurut saya baik. Adalah kalau kita buat skor 0 sampai 100, kita berada di skor 80. Menurut saya. Karena teman-teman juga mau belajar, apalagi kan ada tuntutan tentang pengelolaan kinerja itu, ada sertifikat. Jadi cukup animo dari teman-teman cukup banyak. Bagus ya. Lalu tantangannya itu ya seperti kita tahu bersama bahwa Sumba Timur ini kan daerah yang kalau mau dibilang masih tertinggal lah untuk Indonesia ini begitu kan. Jadi salah satu kendalanya adalah jaringan. Benar. Jadi, sekali ya. Jaringan internet ini kan memang perlu usaha yang cukup ekstra buat guru untuk belajar, ya toh. Betul. Dia harus mencari sinyal, ya supaya dia bisa meningkatkan dirinya, meningkatkan kompetensi dirinya. Itu tantangan di Sumba Timur. Saya pun pribadi merasakan itu karena saya di daerah tempat saya mengajar itu juga susah sinyal kalau dibilang. Saya kalau mau ikut webinar, ikut Zoom meeting dan seterusnya, itu harus cari sinyal. Begitu, itu tantangannya. Tapi ya kalau kita omong kekurangan, ya itu kekurangan. Tapi kan kita harus melihat pada sisi kelebihannya. Positif, apa yang bisa diberdayakan, apa yang bisa dimanfaatkan, itu yang kita genjot. Iya, jadi cerita ini adalah melihat aset yang ada, mencari sinyal. Itu pun kalau bisa ya. Tapi luar biasa ya Pak Maklon ya sebagai ketua mengajak atau berkolaborasi dengan rekan-rekan. Kemudian ketika Pak Maklon berada di tempat yang susah jaringan nih, tapi Pak Maklon tetap berusaha. Ya, tapi memang sangat luar biasa ya cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas belajar yang lain. Nah, ini Pak Maklon saya mau bertanya terkait dengan komunitas belajar guru penggerak di Kabupaten Sumba Timur ketika melakukan webinar itu sangat bermanfaat ya buat PMM. Nah, apakah ketika melakukan webinar berbagi praktik baik itu melibatkan siapa-siapa saja? Pesertanya itu dari mana? Kemudian narasumbernya siapa? Apakah ada pihak-pihak lain yang dilibatkan? Misalnya nih kayak BGP atau Dinas Pendidikan ya bagaimana? Nah, tentunya kalau kita mau goal, mau bisa mencapai tujuan, tidak bisa kita bergerak sendiri. Ya, pasti butuh kolaborasi, butuh semangat gotong royong tentunya. Nah, menyangkut dengan komunitas guru penggerak ini, kami tidak sendiri juga. Selain kami kami sebagai guru penggerak, kami juga mengajak dari berbagai narasumber dari berbagai kalangan. Ada yang dari misalnya Google Certified Trainer, ada yang dari kepala sekolah penggerak. Dinas juga kami pernah mengajak untuk kolaborasi, tapi mereka dalam kapasitas sebagai keynote speaker atau yang memberikan sambutan, memberikan sedikit pencerahan kepada kita, penguatan, supaya kita punya punya pengetahuan lain atau punya perspektif lain menyangkut dengan apa yang mau kita seminarkan gitu.
kurang lebih begitu. Bisa. Oke, luar biasa. Nah, kita sudah berada di penghujung diskusi kita nih. Siap. Sangat menginspirasi ya. Seorang ketua komunitas belajar guru penggerak yang awalnya guru-guru penggerak akhirnya dikumpulkan menjadi sebuah komunitas belajar. Belajar bersama walaupun itu kendalanya itu jarak ya, ada di kota, ada yang di desa, tempat terpencil, dan itu kesusahan sinyal. Tapi bagaimana mau berusaha terus agar komunitas belajar itu tetap berjalan dengan baik. Nah, apa nih? Ini pesan terakhir, saya mau minta pesan terakhir dari Pak Maklon terkait dengan komunitas belajar, manfaat yang dirasakan ya. Ketika memanfaatkan PMM, kemudian kan di dalam PMM itu kan banyak materi terkait komunitas belajar. Apa pesan Pak Maklon? Pesan saya sederhana. Ada kata-kata mutiara bilang begini. Sebagus-bagusnya kurikulum, selengkap-lengkapnya atau sebaik apapun fasilitas pendidikan misalnya sarana prasarananya lah begitu. Ya. Tetapi yang terbaik adalah guru yang berkualitas. Wow, luar biasa. Jadi untuk bisa menjadi guru yang berkualitas ya kuncinya adalah belajar. Belajar, good. Yes. Terus belajar, terus meningkatkan kompetensi diri sehingga kita bisa menjawab tuntutan zaman dan berdampak pada anak-anak. Iya, Kalau kita betul. berkualitas tentunya anak-anak bisa berkualitas dan harapannya PMM kita guru terus belajar. Bukan saya PMM, mungkin juga rajin membaca buku, Oke. menonton ini podcast Iya, omong-omong, kan bisa menginspiratif betul sekali. kita semua. Bisa kan, jadi begitu. inspirasi nih. Begitu. Oke, berarti yang saya tangkap tadi Bapak katakan adalah guru harus terus belajar ya, bukan hanya baca buku, bisa menonton podcast, bukan omon-omon, kemudian juga belajar dari PMM. Jadi PMM ini merupakan wadah ya, alat bantu yang sangat bermanfaat ya untuk mengembangkan potensi kita. Ya. Oke, baik nih. Ya, jadi teman-teman nih, kita sudah berada di penghujung bincang-bincang kita dengan Ketua Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Sumba Timur yang sangat luar biasa. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bone yang sudah memfasilitasi podcast bukan omon-omon, Mbak Omon asik dan menginspirasi. Untuk itu kita akan berjumpa pada diskusi kita berikutnya yang sangat menginspirasi terkait dengan bagaimana seorang guru terus belajar dan menginspirasi banyak orang secara khusus kepada siswa. Sehingga kita semua ya memiliki paradigma baru, kembali lagi berpusat pada pendidikan yang berpusat pada siswa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Maklon. Sampai ketemu.